Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Munasroh, kelas PGMIC, NIM 203190108, ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kehidupan Nabi Muhammad pada masa kecil, remaja, sampai dewasa, dan sebab-sebab hijriahnya Muhammad serta faktor keberhasilannya. A. Silsilah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang terakhir yang paling sempurna di antara ciptaan Allah dan disayangi oleh Allah. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau pada tahun 571 Masehi di kota Mekah. Nabi Muhammad keturunan dari Abdullah dan Siti Aminah. Nabi Muhammad sejak kecil sudah yatim piatu. Dan Nabi Muhammad waktu kecil disusui Halimah saat ibunya Muhammad meninggal dunia. Kemudian Muhammad hidup bersama pamannya yang bernama Abu Thalib. Yang silsilah Nabi Muhammad yang kedua, perdagangan dan pernikahan dengan Khadijah. Pada suatu waktu, paman Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib, menasihati untuk bergabung dengan khalifah dagang milik Khadijah. Nabi Muhammad mendengarkan nasihat pamannya. Akhirnya Nabi Muhammad ikut berdagang di kafah dagang. Khadijah mulai tertarik dengan kepribadian Nabi Muhammad selama menjalankan khalifah dagang. Karena sifat kejujurannya Nabi, Khadijah mengangkat Nabi Muhammad menjadi pemimpin khalifah dagang. Setelah itu, Khadijah punya hasrat untuk meminang Nabi Muhammad untuk dijadikan suami. Nabi Muhammad pun menerima lamaran Khadijah tersebut. Yang tadi A, silsilah Nabi Muhammad ya. Sekarang B, penyebaran agama Islam di Mekah. Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul pada tanggal 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah atau 610 Masehi. Ketika usia genap tahun, beliau diangkat ketika sedang di Gua Hira. Pangkatnya sebagai Nabi ditandai dengan keturunnya Malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu yang pertama kali, yakni yang terdapat Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Turunnya ayat tersebut dinamakan Nuzulul Quran. Pada periode awal, kerabat Nabi yang menerima dakwahnya antara lain istrinya Siti Khadijah sebagai wanita yang pertama masuk Islam. Yang C, usaha Nabi Muhammad dalam masyarakat Madinah. Nabi Muhammad mulai dakwah Islamiyah di kota Madinah dengan menjadikan masjid sebagai media perbaikan kedudukan kaum wanita. Di samping itu, Nabi Muhammad menetapkan undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban seluruh anggota masyarakat. D. Sistem-sistem peradaban di Madinah. Ekstensitas Madinah sebagai kekuatan ekonomi, agama, politik, dan perpaduan antara keragaman ideologi, serta membentuk etika baru di mana kekuasaan dipandu oleh akhlak dan saling menghormati antar sesama. Yang E, cara membangun pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan merupakan suatu hal yang sangat pokok dalam kehidupan. Untuk membangun pertahanan dan keamanan, kita harus berupaya untuk mempersiapkan dan mengarahkan semua potensi yang ada, yaitu dengan cara
sumber daya manusia. Ya, bagaimanapun kerjasama antar masyarakat. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.